Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas Bahasa Indonesia 2 dari Institut Teknologi 10 November Surabaya ingin memaparkan hasil artikel jurnal ilmiah yang telah kami susun sebelumnya. Artikel jurnal ilmiah yang telah kami susun sebelumnya berjudul Analisis Peran dan Penerapan Objek Lanskap Linguistik pada Kawasan Pariwisata di Kota Bandung dan Bandung Barat. Sebelum itu, ada baiknya kita kenalan dulu. Yang pertama, daftar anggota kelompok 5 ada Aisyah Triintan Lukitasari dengan NRP akhir 090. Lalu Lintang Zahra Maharani dengan NRP akhir 066. Lalu Olaf Al-Syahak dengan NRP akhir 074. Lalu saya sendiri Pak Jakarta Tama dengan NRP akhir 058. Dan terakhir ada Zulfa Rakel Kalpani Rehayuna dengan NRP akhir 082. Lalu daftar isi ini berisi tentang apa saja yang akan dibahas dalam pemaparan presentasi kali ini, yaitu pertama adalah latar belakang penelitian, tujuan dari penelitian, tinjauan pustaka penelitian, metode penelitian yang digunakan, lalu hasil data pembahasan penelitian, dan terakhir adalah kesimpulan penelitian. Lalu latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian yang kami ambil yaitu Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 34 provinsi. Dengan keberagamannya dan kemajmuan masyarakatnya, Indonesia memiliki banyak bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakatnya, sehingga keunikan tersebut dapat kita teliti lebih lanjut melalui objek-objek lanskap linguistik. Dengan keunikan daerah-daerah di Indonesia yang beragam, membuat industri pariwisata di Indonesia juga bermacam-macam bentuknya. Kemudian, dalam suatu kawasan wisata, terdapat suatu objek atau teks terkait lanskap linguistik, yang dimana dalam penelitian ini objek atau bentuk teks yang ditinjau dalam penelitian lanskap linguistik tersebut adalah dengan mengambil sampel dari 3 kawasan wisata yang berada di daerah Bandung, yaitu tepatnya pada Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, yaitu di kawasan Braga, The Great Asia Afrika, dan Lembang Park Zoo. Kemudian Bandung juga merupakan daerah tempat berkumpul masyarakat dari berbagai daerah, baik dari luar Jawa Barat, luar Pulau Jawa, maupun mancanegara, sehingga kulturasi dan asimilasi sudah berkembang di daerah ini. Oleh karena itu, alasan diangkatnya topik penelitian ini karena terdapat suatu permasalahan, yaitu bagaimana peran dan penerapan objek linguistik lanskap pada pariwisata di daerah Bandung, sehingga membuat suatu wisata tersebut terlihat ikonik dan menarik. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah mendeskripsikan bentuk teks atau objek lanskap linguistik dalam peran serta penerapannya untuk perkembangan tempat wisata di Bandung. Kemudian untuk mengetahui cara penerapan dari suatu objek lanskap linguistik yang terdapat di 3 kawasan wisata di daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung yang telah dipaparkan sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah artikel ini bisa menjadi acuan strategi promosi kawasan wisata lokal dan juga untuk kawasan yang kurang diminati wisatawan atau masih belum terjangkau oleh khalayak luas. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Kemudian tinjauan pustaka. Dalam suatu penelitian ada kalanya memerlukan tinjauan pustaka dari studi literatur terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dirancang untuk dijadikan sebuah kerangka acuan awal dalam pembuatan sebuah artikel jurnal ilmiah. Next. Tinjauan pustaka yang digunakan sebagai pedoman pembuatan artikel jurnal ilmiah ini antara lain, yang pertama adalah dari Cep Ubat Abdullah dan Chandra Ramapanji Bulong pada tahun 2021. Ditulis di Bandung dari Universitas Pendidikan Indonesia yang mengangkat topik penelitian multilingualisme di 2 daya tarik wisata ikonik di kawasan Bandung Utara. Yang kedua dari Atruhiat Susi Perbawasari dan Feliza Zubair pada tahun 2017. Ditulis di Bandung dari Universitas Pajajaran yang mengangkat topik penelitian yaitu model komunikasi pariwisata yang berbasiskan kearifan lokal. Dan yang terakhir adalah dari Herdiani dan Hilda pada tahun 2018. Ditulis di Indramayu di Universitas Wiralodra yang mengangkat topik penelitian mengenai peran pemerintah Kota Bandung dalam pemeliharaan Jalan Braga sebagai kawasan heritage. Next. Berikutnya ada metode penelitian. Adapun metode penelitian yang kami lakukan yaitu ada metode
metode kualitatif melalui studi literatur terdahulu, yaitu mencari sumber studi literatur dalam hal ini berupa jurnal yang valid dan juga jurnal-jurnal terdahulu dengan topik penelitian yang akan peneliti angkat dan perbarui. Lalu ada metode fotografi melalui sosial media dan Google Maps, yaitu dengan cara mengambil sumber data, papan nama atau objek landscape linguistik lain pada 3 kawasan pariwisata yang diambil melalui foto dari Google Maps atau Google Earth, gambar dari sosial media atau sumber daring penyedia foto yang dibutuhkan, kemudian dideskripsikan. Berikutnya ada hasil data dari penelitian. Hasil data dari penelitian ini yang pertama ada Jalan Braga yang merupakan jalan utama Kota Bandung dan juga menjadi objek wisata di Kota Bandung. Berikutnya adalah The Great Asia Afrika, merupakan tempat wisata yang mengusung tema 2 benua, yaitu Asia dan Afrika, yang terbagi menjadi 3 area, yaitu India, Jepang, dan Afrika. Next. Kemudian terdapat gambar di sebelah kiri, yaitu tiket masuk dari The Great Asia Afrika berupa voucher minuman. Kemudian gambar di sebelah kanan merupakan penunjuk arah dengan menggunakan satuan mil yang umum digunakan di negara Amerika dan Inggris. Berikutnya adalah gambar sebelah kiri, yaitu ornamen pada area Korea Selatan, yang terlihat penggunaan bahasa Korea pada dinding dan ornamen. Begitu juga gambar sebelah kanan, salah satu tempat penjual makanan yang menunya menggunakan bahasa Korea, serta nama tempat yang menggunakan bahasa Korea. Next. Kemudian terdapat contoh dari Lembang Park and Zoo, yaitu gambar sebelah kiri adalah salah satu gambar penanda arah pada Lembang Park and Zoo yang menggabungkan tulisan dengan gambar penjelas. Berikutnya gambar sebelah kanan adalah variasi tulisan Cat Cafe yang ditambahi dengan gambar kucing untuk menambah daya tarik. Next. Adapun kesimpulan dari penelitian ini. Dalam artikel ini, objek atau bentuk teks yang ditinjau dalam penelitian linguistik lanskap ini adalah dengan mengambil sampel dari 3 kawasan wisata yang berada di daerah Bandung, tepatnya pada daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung, antara lain kawasan Braga, The Great Asia Afrika Lembang, dan Lembang Park and Zoo. Sama halnya seperti kota-kota besar lainnya, Bandung merupakan daerah tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai daerah sekitar Jawa Barat maupun dari luar Pulau Jawa, sehingga akulturasi dan asimilasi sudah berkembang di daerah Bandung. Tujuan dan manfaat dari dibuatnya kajian artikel jurnal ini adalah agar kita dapat mengetahui seberapa pentingnya cara penerapan serta berpengaruhnya bentuk teks atau objek linguistik lanskap yang tepat untuk perkembangan tempat wisata di Bandung. Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan didasarkan pada studi literatur dan observasi melalui aplikasi Google Earth. Metode ini dilakukan karena relevan untuk dilakukan secara kelompok. Berdasarkan hasil penelitian, kami mendapatkan bahwa terdapat perpaduan bahasa Inggris dalam kawasan The Great Asia Afrika. Hal ini tertuang pada tiket masuk dan petunjuk arah. Selain itu, perpaduan budaya dalam lingkup suasana juga terdapat dalam Jalan Braga dan The Great Asia Afrika. Tak hanya itu, di Lembang Park and Zoo juga terdapat penamaan wahana dengan bahasa Inggris. Maka dari itu, penelitian dapat disimpulkan bahwa perpaduan budaya sangat banyak digunakan dalam kawasan pariwisata di Kota Bandung dan Bandung Barat sebagaimana perkembangan zaman dan kemudahan untuk memahami hal tersebut. Selain itu, penelitian ini lebih luas cakupannya dari penelitian sebelumnya, karena objek yang diteliti tidak hanya satu tempat wisata.
Adapun kutipan dari Benjamin Lee Whorf, yaitu bahasa membentuk cara kita berpikir dan menentukan apa yang dapat kita pikirkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.